Assalamualaikum, hello parents, alhamdulillah nih. Tadi atau di video sebelumnya kita udah dihantar tentang apa sih tunarungu itu gitu kan. Selanjutnya Bu Lina mau sharing sama kita, lalu solusinya bagaimana gitu ya. Silakan Ibu Lina. Oke, terima kasih Bu Ima. Mungkin pertama saya ingin menyampaikan bahwa alangkah baiknya eh, jika ingin memiliki anak atau hamil ya, jika memang berencana sebelum hamil gitu ya, itu untuk memeriksa kesehatan terlebih dahulu. Tapi jika memang memeriksa kesehatan artinya memeriksa tokso TORCH namanya. Jadi pemeriksaan TORCH itu uh, termasuk tokso dan rubella, apakah di dalam tubuh seorang ibu ada membawa virus tersebut. Jika iya, itu bisa disembuhkan terlebih dahulu sebelum hamil. Namun jika sudah hamil, kemudian itu juga masih bisa dengan minta kepada dokter untuk periksa TORCH gitu. Jadi kalau ternyata hamil muda kemudian periksa dan ternyata ada virus, itu masih bisa diobati. Uh, yang bahaya memang jika tidak diobati, virus tersebut nanti menyerang organ-organ tubuh calon bayi gitu. Jadi memang penting sekali untuk memeriksa. Tidak semua dokter kandungan menawarkan ataupun menyarankan untuk TORCH karena atau pemeriksaan tersebut karena memang menurut dokter biayanya mahal dan biasanya dokter menyarankan hanya pada ibu-ibu yang beresiko, misalnya apakah memiliki kucing atau apa, dokter lah yang tahu. Namun dengan pengetahuan ini, semoga ibu-ibu yang ingin hamil ataupun baru hamil bisa meminta kepada dokter untuk TORCH tadi, karena lebih baik kita melakukan pencegahan seperti itu. Namun jika sudah terjadi gitu ya, pas lahir ternyata bayi memiliki masalah pendengaran, misalnya pemeriksaan OAE seperti yang disampaikan di video berikutnya, pas diperiksa OAE ternyata hasilnya tidak baik, kemudian tes BERA dan ditemukan bahwa bayi memiliki masalah pendengaran cukup berat. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, tentunya pasti seorang ibu begitu mengetahui anaknya memiliki masalah pendengaran atau masalah apapun, karena kita sedang membahas masalah pendengaran, memiliki masalah pendengaran, tentunya kita akan shock dan di dalam pikiran kita, aduh nanti anak kita bisa berkomunikasi nggak ya, bisa bicara nggak ya. Memang betul dampak dari anak dengan masalah pendengaran atau tunarungu jika tidak diintervensi itu akan berdampak dengan kemampuannya berkomunikasi ataupun berbicara verbal. Nah, solusi untuk komunikasi anak dengan masalah pendengaran itu ada 3. Yang pertama, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Mungkin banyak Bapak dan Ibu lihat kalau menonton berita ada yang menggunakan translator dengan bahasa isyarat. Itu memang cara komunikasi anak dengan masalah pendengaran. Yang kedua, bisa berkomunikasi namun harus membaca gerak bibir, artinya harus berhadapan. Kemudian yang solusi ketiga ini yang sedang disosialisasikan atau memberikan edukasi ke banyak orang tua bahwa sebenarnya ada loh solusi yang ketiga yang bisa diberikan pada anak dengan masalah pendengaran. Solusi ketiga ini adalah belajar mendengar dan berkomunikasi verbal. Jadi berkomunikasi verbalnya dengan mendengar. Artinya anak menggunakan alat bantu dengar ataupun cochlear implant. Nah, anak harus menggunakan yang mana? Apakah alat bantu dengar atau cochlear implant? Itu tergantung dari
kerusakannya. Jadi ringan atau sedang masih bisa tercover dengan alat bantu dengar. Tapi kalau gangguannya sudah berat bahkan profound, itu memang disarankan untuk operasi dengan memakai cochlear implant. Kenapa? Karena mmm, alat bantu dengar sudah tidak mengcover. Nah, jika memang menggunakan alat bantu dengar padahal gangguannya sangat berat, agak sulit untuk belajar berkomunikasi verbal dengan mendengar. Artinya orang tua harus memilih berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau membaca bibir. Intinya adalah anak harus diajarkan berkomunikasi. Jadi solusi manapun yang orang tua pilih, apakah yang pertama dengan bahasa isyarat ataupun dengan baca bibir ataupun dengan berkomunikasi verbal dengan mendengar, harus dipilih salah satu karena kalau tidak dia tidak akan bisa berkomunikasi. Kasihan kalau anak tidak bisa berkomunikasi. Artinya kalau Helen Keller pernah bilang bahwa tunanetra itu putus hubungan dengan benda, tetapi tunarungu itu putus hubungan dengan manusia jika tidak diajarkan untuk berkomunikasi. Jadi solusi manapun yang orang tua pilih adalah baik, yang paling penting adalah diajarkan untuk berkomunikasi, jangan sampai anak tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Nah, jika ingin memilih yang solusi yang ketiga tadi, berkomunikasi verbal dengan mendengar, memang satu syaratnya adalah deteksi dini, intervensi dini, kemudian kalau gangguannya sangat berat menggunakan cochlear implant. Sayangnya memang cochlear implant ini harganya cukup tinggi. Namun manfaatnya sangat baik karena anak bisa mendengar dengan si cochlear implant ini. Namun tetap harus dilatih atau harus terapi. Artinya ini kan memang dari tidak mendengar setelah dioperasi jadi mendengar. Namun anak harus mengerti suara-suara yang ada di lingkungannya. Kalau anak itu dioperasi saat bayi atau di bawah 1 tahun, kecenderungannya keberhasilannya lebih besar karena seperti bayi-bayi lain belajar berkomunikasi ya memang saat bayi. Tapi kalau sudah misalnya sudah 2 tahun, 3 tahun, itu kan ada gap selama 3 tahun anak tidak mendengar, kemudian baru dioperasi dan baru mendengar, artinya dia harus mengejar kehilangan waktu yang 3 tahun itu untuk dia kejar. Jadi itu harus terapi. Terapinya itu namanya terapi AVT atau auditory verbal therapy atau kadang diterjemahkan terapi mendengar karena memang anak dengan masalah pendengaran dia sudah terbiasa kalau dia baru dioperasi sudah usia 3 tahun ke atas, dia sudah terbiasa sunyi. Kemudian dia mendengar suara itu kadang agak kaget dan itu dia butuh waktu untuk dia memahami suara-suara yang ada di lingkungannya. Dan alat-alat tersebut, alat bantu dengarkah atau cochlear implant itu adalah sebagai jalur untuk anak mendengar namun tetap yang bekerja atau menerjemahkan suara-suara yang ada di lingkungan itu adalah otak anak. Jadi tentunya juga IQ, intelijensi nanti juga akan mempengaruhi kemampuan berbicara anak, seperti itu. Jadi intinya yang perlu saya garis bawahi penting sekali untuk deteksi, intervensi dini, kemudian orang tua jika memang mengetahui anak memiliki masalah pendengaran harus menerima, jangan denial, karena masih banyak orang tua yang denial, nggak apa-apa anak saya, nggak apa-apa anak saya. Padahal waktu berjalan terus. Boleh kok kita menangis, boleh kok kita sedih, tetapi tidak boleh terlalu lama karena masa depan anak kita tergantung oleh kita, terutama ibu dan dengan dukungan ayah atau suami, ya kan, itu
penting untuk masa depan anak. Jadi seorang ibu pertama harus menerima, nangislah secukupnya, setelah puas menerima kondisi anak, setelah menerima kita ikhlas atas kondisi anak, kemudian kita harus mencari informasi dan bekerja keras bagaimana agar anak kita bisa tumbuh seperti layaknya anak-anak yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, Ibu Lina, sampai udah nggak bisa berkata-kata lagi nih. Memang pokoknya kalau jadi orang tua itu harus semangat, karena anak-anak itu bagaimana orang tuanya ya Ibu ya. Anak-anak sangat bergantung pada kita nih, orang tuanya mereka gitu. Semakin seru, apalagi tadi Ibu jelasin ada 3 solusi untuk anak yang memiliki hambatan pada pendengarannya gitu ya. Insya Allah nanti kita buatkan lagi videonya tentang pandangan Ibu gitu dari ketiga solusi itu ya. Baik parents, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar lagi. Semoga yang sedikit yang disampaikan dari kita bisa bermanfaat, membuat kita bertambah baik lagi menjadi orang tua. Jangan berhenti belajar, karena dengan belajar kita bisa menemukan solusi, kurang lebih gitu ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.